negara, apakah itu perbaikan pariwisata, nah semuanya itu kan jelas sengaja dilakukan oleh pemerintah, keputusan-keputusan semuanya ini akan diharapkan bisa menyelesaikan masalah pariwisata. Masalahnya adalah bagaimana wisata itu bisa memperoleh daya tarik lagi pengunjung dan sebagainya, sehingga banyak wisata yang terus naik, diperbaiki, bahkan menjadi kebijakan yang sifatnya strategis nasional atau malah justru sangat-sangat strategis ya, priority lah. Misalnya kemarin tahun di akhir pemerintahan Pak Jokowi ada kebijakan pariwisata yang menetapkan 5 area wisata kan gitu. Itu adalah kebijakan strategis yang super prioritas, kemudian Komodo dan sebagainya, kemudian Medan dan Otoba dan sebagainya. Ada 5 tempat wisata yang itu dianggap nanti menjadi branding Indonesia sebenarnya, yaitu sebenarnya seperti itu. Ini dari sisi pengantar ini, apa yang disebut dengan proses kebijakan, biar teman-teman juga tidak lupa lagi apa sih proses itu. Kita akan keputusan yang akan diambil pemerintah, dan itu sengaja ya, tidak dadakan, tidak apa, tapi memang sengaja diambil, tapi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, terus kemudian bagaimana kalau bicara tentang nanti kebijakan perkotaan ya sebenarnya hampir sama juga ya. Kalau kebijakan perkotaan itu serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah ya, atau serta pemangku kepentingan lain untuk membentuk pengembangan dan pengelolaan kota secara terarah. Jadi konteksnya adalah bagaimana keputusan diambil dalam rangka untuk pengembangan dan pengelolaan kota sehingga terarah lah. Misalnya aja contoh kaitannya dengan pengelolaan sampah di perkotaan, air bersih di perkotaan dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Kalau itu kita lihat tujuan sekarang ya, trennya sekarang sampai tahun 45, karena Indonesia mengikuti Indonesia Emas 45, maka tujuan penciptaan kota Indonesia itu kebijakan arahnya adalah produktif, inklusif, tangguh, dan adil ya. Ini hampir semua arahnya ke sana ya. Kota-kota ke depan itu adalah inklusif, tangguh, adil, dan produktif. Dalam apa? Dalam mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul akibat urbanisasi. Jadi kalau kita berbicara perkotaan, memang nanti kita tidak bisa lepas dari aspek timbulnya urbanisasi ya. Kota sebagai daya tarik daya tarik perkotaan itu, sehingga bisa mengekstraksi ya masyarakat sekitar untuk pindah. Nah ini kan Jakarta misalnya itu daya tariknya macam-macam, daya tarik ekonomi, daya tarik sosial, daya tarik budaya dan sebagainya, sehingga orang pengen ke Jakarta ya. Jadi misalnya seperti itu ya. Ini kaitannya dengan aspek kebijakan perkotaan ya. Nah, kebijakan perkotaan juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif kebijakan publik ya, yang tujuannya mempengaruhi kehidupan penduduk perkotaan. Jadi harapannya itu mempengaruhi kehidupan, apakah tentunya kan lebih nyaman, lebih aman kan gitu ya, rasa dilayani oleh manajer kotanya dan sebagainya ya. Nah ini difokuskan pada wilayah geografis tertentu atau kelompok-kelompok klien tertentunya. Jadi mempengaruhi kehidupan penduduk perkotaan dengan fokus wilayah geografis atau kelompok klien tertentu. Saya contoh aja perkotaan di Malaysia kan. Malaysia itu terdiri dari misalnya geografisnya sebenarnya terbagi atas misalnya penduduk yang
kelompok-kelompok tertentu ya, kaitannya dengan suku Cina, kemudian India, dan kemudian Malaysia. 3 kelompok besar inilah yang mempengaruhi kota Singapura ataupun juga Malaysia kan sama juga ya. Itu tiga suku ini atau 3 etnis ini mendominasi di dalam konteks model-model perkotaan, sehingga inisiasi kebijakan publik itu sudah bertujuan untuk sebenarnya menyediakan bagi mereka juga, gitu ya. Misalnya sarana pendidikan untuk kelompok Cina, etnis Cina, kemudian kelompok pendidikan bagi kelompok Hindu dan kelompok Malaysia sendiri dan sebagainya. Itu di Malaysia kan seperti itu ya. Ini yang terjadi. Kemudian kebijakan perkotaan tak lebih dari sekumpulan inisiatif ini yang menarik ya. Jadi memang kalau berbicara definisi, maka mana definisinya itu sangat beragam nanti ya. Ada yang mengatakan itu bagian dari keputusan-keputusan yang sengaja diambil pemerintah untuk menangani mereka ya. Tapi di pihak lain juga sering dianggap bahwa apa yang dimaksud dengan kebijakan perkotaan itu sekedar sekumpulan inisiatif kebijakan. Tujuannya memberi dampak tertentu pada kehidupan penduduk perkotaan. Jadi di luar itu enggak ya. Jadi kalau berbicara kebijakan perkotaan ya ini sekumpulan inisiatif kebijakan publik bertujuan untuk memberi dampak tertentu pada kehidupan penduduk kota. Misalnya contohnya adalah inisiatif kebijakan publik untuk memberi dampak tertentu, misalnya ada kemacetan dan sebagainya. Untuk mengatasi kemacetan, kemudian lahirlah MRT kan gitu ya. Ini kan sekedar melayani ya masyarakat penduduk kota. LRT MRT tidak akan kita temukan di daerah-daerah pedesaan, mudahnya di perkotaan. Kemudian kebijakan 3&1 misalnya itu terjadi karena penumpukan orang, banyak mobil dan sebagainya. Kemudian ada kebijakan 3&1. Jadi misalnya di Jakarta kan ya, masuk ke daerah-daerah tertentu, Sudirman misalnya, ini harus mobil minimal harus 3 orang misalnya. Nah ini contoh-contoh dari yang nomor 3 ini ya. Jadi istilahnya pengertian dari yang ketiga ini ya. Jadi kebijakan perkotaan itu lebih sekedar hanya inisiatif kebijakan publik yang tujuannya memberi dampak tertentu pada kehidupan penduduk kota aja. Di luar itu enggak ya. Nah, kebijakan ini memang menjadi unik ya, karena ditujukan pada wilayah yang terlibat saja di dalam kehidupan perkotaan. Mereka yang berupaya memanfaatkan perkotaan sebagai katalisator perubahan sosial ekonomi. Dan misalnya kemudian ada kemiskinan, di banyaknya orang miskin di perkotaan karena gap yang sangat tinggi antara masyarakat tertentu dengan yang kelas atas dari perkotaan. Kemudian ada kemiskinan perkotaan ya, kemiskinan di gap orang kaya dengan masyarakat miskin di perkotaan. Jadi istilah-istilah itu selalu saja muncul. Jadi ini menarik ya sebenarnya, bahwa kebijakan perkotaan itu memang bisa saja dipahami seperti ini ya. Meskipun terasa sempit, tapi memang ini tidak ada salahnya juga, bahwa kebijakan perkotaan itu hanyalah sekumpulan inisiatif kebijakan yang sebenarnya hanya tujuannya memberi dampak tertentu pada kehidupan penduduk kota, dan itu tidak bisa diterapkan di daerah di luar perkotaan sebenarnya. Nah ini yang disebut dengan kebijakan perkotaan ya. Dari sisi ini. Nah, pertanyaan saya mungkin bagi teman-teman, kira-kira kalau kita menggunakan referensi atau definisi yang ketiga ini, selain contoh tadi, kira-kira apa ya sebenarnya yang bisa
bahwa ini hanya sekedar sekumpulan inisiatif tujuannya memberi dampak tertentu saja pada kehidupan penduduk kota, yang ini tidak ditemukan di desa. Langsung Mungkin Mas Prastio bisa punya contoh nggak ya kira-kira yang spesifik kebijakan yang itu sebenarnya hanya kota saja lebih. Tadi bisa. Baik, terima kasih Pak Bin. Kalau berkaitan kebijakan perkotaan, karena saya tinggal di kota Kediri, di Kediri itu ada kebijakan pemerintah dalam bentuk penyediaan transportasi umum berupa bis Satria. Nah, ini biasanya di jalur yang dilalui itu adalah area-area sekolah, dan tarif yang dikenakan untuk bis itu adalah Rp0 alias gratis. Nah, alasan kenapa kebijakan ini diterapkan adalah karena kebanyakan penumpukan kendaraan atau kemacetan di wilayah kota Kediri itu pada jam masuk sekolah, karena banyaknya siswa yang berangkat sekolah kemudian berbarengan dengan jam kerja karyawan, sehingga kendaraan menumpuk di satu titik, sehingga bis-bis ini kemudian diprioritaskan diarahkan pada jalur-jalur sekolah yang ada di kota Kediri. Nah, kalau misalkan kebijakan ini tidak bisa diterapkan di wilayah lainnya, wilayah kabupaten misalkan, karena memang yang pertama adalah kota Kediri ini kan merupakan pusat perekonomian dan pusat pendidikan ya, di kawasan ini, sehingga banyak sekali kendaraan-kendaraan dari luar kota Kediri yang kemudian menuju kota Kediri saat yang bersamaan. Ini kondisinya tentu berbeda dengan wilayah-wilayah kabupaten di sekitar kota Kediri, sehingga tidak memerlukan kebijakan yang sama. Kemudian area-area sekolah di kota Kediri itu ngumpul di satu tempat, di satu titik ya, cenderung di satu titik, sehingga ini memudahkan juga ketika seseorang ingin melakukan mobilisasi di kawasan itu, cukup dengan menggunakan satu moda transportasi maka akan bisa menjangkau banyak sekali titik. Ini tentunya berbeda dengan wilayah lain seperti Kabupaten Kediri misalkan, yang mana sekolahnya itu berada di banyak titik dan banyak wilayah, sehingga tidak memungkinkan untuk menyediakan bis ya dengan biaya yang efisien dan menerapkan tarif Rp0 seperti yang ada di kota Kediri. Demikian Pak Bin. Oke, jadi itu ya. Jadi memang spesifik di kota Kediri ya untuk itu ya. Nah, mungkin ini contoh. Mungkin saya minta contoh lain satu lagi teman yang bisa memberi penggambaran yang spesifik ya dengan definisi yang ketiga ini. Apa kira? Mungkin saya ada sedikit Pak Bin, tapi memang sebenarnya rada ada kayak overlapping gitu. Kalau saya membaca dari definisi yang terakhir itu, saya langsung kepikirannya di inisiatif urban farming Pak Bin, pertanian perkotaan. Karena kalau dilihat dari beberapa literatur, sebenarnya pertanian perkotaan itu kan lahirnya dari dari respon terhadap bagaimana arus urbanisasi yang memang cukup signifikan, apalagi diproyeksi nantinya di tahun 2050 kalau datanya PBB sama FAO itu akan banyak penduduk itu hampir 68% itu akan tinggal di kota. Jadi kalau menurut saya mungkin di desa bisa dilakukan urban farming, bentuk-bentuk urban farming seperti pertanian vertikal, tapi konteksnya akan jauh lebih berbeda karena di kota itu akan mengalami permasalahan keterbatasan lahan yang lebih besar daripada di desa yang cenderung basis pertaniannya itu memang menggunakan lahan-lahan yang lebih luas, begitu Pak Bin. Cuma di sini saya juga pengen tanya ke Pak Bin, kalau seumpama ada inisiatif urban farming gitu, menurut Pak Bin apakah untuk konteks kota itu apakah inisiatif itu memang signifikan berpengaruh terhadap ketahanan pangan atau tidak ya Pak Bin sebenarnya Pak? Oke, pertanyaan yang kedua itu kalau kita lihat di perkembangan yang bukan di Indonesia ya, kalau Hotel Crown itu tulisannya apa yuk? Janji kakane prasaku mlebu ruko-ruko. apakah macet Pak Bin? Apa jenenge? Cari Hotel Crown lho. Macet Mas Fatur. Ayo ndi?
tahun hotel Tulungagung. Sing apa Mbak Rika kata? Yes. Iya. Oh, gede yuk. Hah? Lah kok gede kok. Ya iku. Crown Victoria Hotel. Cuk. Akan gak mau buka kan. Zero. Sailingku iku. Dapat. Mau buru. Teko-teko ini. Ya betul. Terbalik iku mau. Ya kiri. Oke yuk, story. Kalau ini mati ya tadi saya. Iya Pak, lempar sebenarnya. Terlempar ya. Terus Iya. ininya apa PPT-nya juga Iya, hilang juga Pak Bin. hilang saya. Mana? Kiri. Tidak mana. Ngomong Victoria nih, Hotel Crown kalau ngaku di situ. Ketemu lurus yuk, kiri. Buka screen disable, screen sharingnya nanti ya. Oh, sepertinya harus host dulu Pak Bin. Atau sudah ya Pak? Hostnya di Bu Patricia. Bu Patricia? Apakah bisa memberikan hostnya? Oh, bisa. Oh, iya. Oh, iya, bisa. Baik. Oke. Baik, sebentar Pak Bin. Ampun Pak Bin. Mana sepeda ini mana? Tertib Pak deh. Masuk ngono gak ngono-ngono yuk. Anjir. Lah aku ya tak sabar sih. Jadi tadi pertanyaannya si Elis ya. Iya Pak, terkait global warming. Warming. Mungkin kalau kita bicara di Indonesia itu Pak tabane yuk, kalau apa yuk. Wis meneng-meneng ya tabal studi kasus tentang urban farming kan yang banyak di Jepang kan ya. Mungkin kalau Jepang itu mungkin sudah bisa terus yuk. terlihat hasilnya kan gitu ya. Jadi memang urban berapa farming itu menjadi bagian dari pemecahan masalah perkotaan kan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini mungkin saudara tahu juga banyak apa model-model tanaman yang sifatnya di hotel-hotel dan sebagainya, tapi mati semua kan gitu ya. Jadi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau di Cina itu urban farming jelas itu punya nilai value ya, artinya memang produktif, negara bermain di situ juga kan gitu ya, mengelola di situ. Kalau kita kan masih ya elu-elu saja, oh sana sedang, oh sana sedang, kita juga harus melakukan problemnya kan gitu ya, belum optimal lah kan gitu, sehingga bisa terlihat ini menjadi bagian dari persoalan perkotaan kalau di Indonesia kan gitu ya.
Tapi kalau di Jepang, bener di ya, beberapa mau negara iki Cina, mau. Cina mungkin sing ono bae. itu sudah menjadi persoalan juga ya. Orang ngerti Iki lagi. Nah, itu intinya ada di situ aja. Jadi misalnya penanaman beras itu sudah Ini mau buru-buru. lahan pertanian itu ada di ruko-ruko, di flat-flat dan sebagainya. Tapi kita belum ya, belum optimal. Yang kita kembangkan di sini malah narkoba dan perkotaan. Tahu ya. Ya, jadi ini yang terjadi seperti itu ya. Jadi kita masih elu-elu lah kalau bahasanya ya. Kita belum menjadi perkotaan itu, belum ke arah situ, belum ke arah urban. Karena pedesaannya sekarang hari ini masih banyak ya. Masih, tapi mungkin refleksi tahun 36 itu kan mulai ya, bahwa penduduk itu sudah banyak di perkotaan ya, ketika mulai tahun 2036 bisa 2045 tambah lagi 2055 tambah lagi itu semua sudah tumpah ruah di perkotaan. Mungkin hari ini Indonesia sedang menyiapkan ke arah itu ya, nggak masalah. Tapi kalau ditanya dampaknya terhadap urban farming, terhadap misalnya produktivitas atau memberi kontribusi terhadap pangan nasional, kita belum bisa kita lihat ya. Tapi kalau di Jepang, Cina, bahwa sekarang kan sudah dikembangkan bahwa urban farming itu kan jelas ya di sana. Ya, ada rumah-rumah tertentu ya, memang membuat menanam padi, menanam buah-buahan itu pada lahan-lahan yang sangat terbatas dan sifatnya adalah vertikal semua kan gitu ya. Kalau kita kan masih lahan begitu banyak ya, tapi kalau Jepang sangat efektif hanya menanam anggur saja, ini juga sudah vertikal ke atas semua ya, 1, 2, 3 ke atas semua kan gitu. Kalau kita lihat itu kan banyak contohnya sebenarnya. Nah, ini yang menarik, padi saja kan udah sekarang juga dibuat vertikal di Jepang, di Cina dan sebagainya. Jadi ada slot pertama, kedua, ketiga ini ya. Nah itu aja. Jadi ya kita meminta kan gitu ya. Kalau tadi urban farming mungkin cocok itu kalau studi-studi di Jepang kan gitu ya. Kalau di kita kan belum bisa, belum terlihat betul kan. Ya itu aja. Jadi nanti tolong kalau melihat yang ketiga ini coba kira-kira tadi Kediri memang menarik juga ya. Jadi memang spesifik yang kota kan gitu ya. Kira-kira apa? Karena problemnya ini hanya sekedar bagaimana memberi dampak tertentu pada kehidupan penduduk kota saja, orang bukan desa, bukan Jepang. Kira-kira apa? Ya ini ya. Oke itu terkait dengan makna kebijakan. Nah ini kemudian kalau Flynn itu melihatnya bahwa kebijakan publik perkotaan ini ada pandangan lain. Ini lebih ke cenderung ke benar-benar posenya ya. Pendekatan sistematis yang diambil oleh lembaga pemerintah ya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah perkotaan. Nah, kemudian pendekatan ini memang cakupannya adalah isunya beragam ya, apakah layanan kesehatan di perkotaan, pendidikan di perkotaan, pembangunan ekonomi, perumahan, dan transportasi yang secara kolektif berdampak pada kualitas hidup penduduk kota. Kalau ini sudah lebih luas lagi ya. Nah, proses penyusunan kebijakan publik perkotaan umumnya seperti biasa ya, dan juga bahwa ini harus mengikuti siklus juga dari agenda, penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Siklus ini memfasilitasi cara terstruktur bagi pemerintah untuk merespon kebutuhan dan konflik masyarakat. Nah, sebenarnya ini menarik pandangan Flynn dengan yang sebenarnya yang tadi ya, saling menguatkan sebenarnya. Jadi mengatasi persoalan perkotaan itu selain yang spesifik ya. Nanti kalau jam 12 beda lagi. Bagaimana menciptakan yang 2 kamar ini. hidup penduduk di
Jadi nanti kan Iya, kalau waduh. kita lihat Dua batch mau gimana? kota yang berkelanjutan misalnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa itu akan menilai kehidupan masyarakat itu ya, atau kota itu ya, bisa sustain atau tidak dan sebagainya. Nah ini pandangan klien ya, pandangan klien juga sama, bahwa bagaimana mengatasi. Nah ke depan kita minta teman-teman untuk memecahkan persoalan-persoalan nanti, persoalan-persoalan perkotaan itu bisa kaitannya dengan aspek perumahan, transportasi, pendidikan, gitu ya. Ya nanti kita bagi aja. Jadi ada tema besar nanti. Kemudian yang berikutnya adalah, ini jadi nanti sebelum sampai UTS ini saya hanya akan menjelaskan kaitannya dengan 3 hal ini ya. Ada urban policy, urban management, dan urban governance. Ketiga-tiganya yang saling menguatkan kan gitu ya. Jadi nanti tugas-tugas itu terkait dengan kebijakan perkotaan, kebijakan governance di perkotaan ya, dan kebijakan mengelola persoalan urban ya. Jadi nanti kalau sekian mahasiswa akan saya bagi beberapa yang mencoba untuk menganalisis urban policy, ada sekian yang akan menganalisis urban governance, ada sekian yang menganalisis urban management ya. Ini pendekatannya ya. Jadi ada 3 pendekatan nih. 2, 3, 4 pertemuan ini. Setelah itu kita minta mahasiswa untuk mensimulasi ya, hasil dari pendekatan ini ya, dalam bentuk memecahkan satu persoalan saja. Kawan ya, kaitannya sampah, dan sampah bisa didekati dari urban policy, sampah bisa didekati dari urban governance, dan sampah itu bisa didekati dari urban management. Nah, silakan aja. Ya, pilihannya gimana kan gitu. Apakah melihat kebijakannya, apakah kita akan melihat governance-nya di dalam pengelolaan, artinya adalah stakeholder yang lebih utama. Kemudian urban management, yaitu kaitannya dengan perencanaannya, kemudian evaluasinya, pelaksanaan dan sebagainya. Jadi nanti kita tugas ini itu arahnya ke pendekatannya ke arah ini, tapi tema-tema masalahnya nanti kita diskusikan berikutnya. Kita mengawali teorinya aja. Terus kemudian kita akan mencoba untuk istilahnya bahwa apakah kebijakan nasional itu punya plus ya. Ternyata juga ada juga ya yang disebut dengan KPN atau NUP. NUP itu national ya, urban policy ya, atau kebijakan perkotaan nasional. Nah, sebenarnya arahnya kemana KPN itu ya? Kebijakan perkotaan nasional kita itu sebenarnya nanti larinya ke arah visi Indonesia Emas 45, semuanya diarahkan ke sana ya. Jadi termasuk juga kebijakan perkotaan nasional ini sebenarnya dirancang dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan perkotaan nasional adalah dipahami sebagai keputusan yang koheren melalui proses yang disengaja tadi tetap saja. Jadi policy itu selalu saja sengaja dibuat pemerintah ya, dan dipimpin pemerintah untuk mengkoordinasi dan menggalang berbagai pemangku kepentingan menuju visi dan tujuan bersama, mendorong pembangunan perkotaan yang lebih transformatif, produktif, inklusif, dan tangguh di dalam jangka panjang. Jadi nampaknya arah kebijakan perkotaan nasional arahnya memang hampir semua kota-kota di dunia arahnya ke aspek ini ya. Kalau Indonesia jelas ya, karena ke depan itu kita pendekatan di dalam mencapai Indonesia Emas itu adalah transformatif, maka kebijakan perkotaan nasional juga ada istilah transformatif juga ya, transformatif, produktif, inklusi, dan tangguh di dalam jangka panjang.
ini yang Gak percaya nampaknya disepakati oleh beberapa stakeholder ya, yang memang ke arahnya kebijakan ini menyediakan kerangka koordinasi ya untuk menyeluruh menangani isu paling mendesak terkait pembangunan perkotaan yang besar, termasuk pencegahan dan penataan permukiman umum. Paling sulit ini ya, penataan permukiman. Kalau kita berbicara permukiman umum, ini selalu saja yang paling banyak ada di perkotaan. Akses terhadap lahan, layanan dasar dan infrastruktur, kemudian legislasi perkotaan, delegasi wewenang kepada pemerintah daerah, arus pengelolaan perencanaan perkotaan, mobilitas perkotaan dan kebutuhan energi perkotaan serta penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi ini isu-isu di dalam kebijakan perkotaan ya. Ini mulai dari pencegahan dan penataan pemukiman umum sampai juga penciptaan lapangan kerja. Kenapa penciptaan lapangan kerja banyak di perkotaan kan gitu ya? Sebenarnya penciptaan lapangan kerja itu problem di perkotaan atau di pedesaan sih sebenarnya. Kalau misalnya struktur kita itu kan sekarang banyak desa daripada kota. Tapi untuk menciptakan lapangan kerja itu sebenarnya banyak, aksesnya itu banyak dibuka di desa atau sebenarnya di kota kan gitu ya. Wah, ini menarik, ini pertanyaan ini kira-kira siapa yang menjawab? Mas Ratur, kira-kira gimana Mas? Kira-kira saja lapangan kerja itu persoalan perkotaan atau pedesaan? Yang banyak hari kalau misal kita bicara hari ini, karena hari ini itu mungkin kita dituntut dengan industrialisasi ya Pak. Contoh misalnya kalau di Kabupaten Gresik itu permasalahan soal pekerjaan itu juga berdampak di desa, bukan hanya di kota. Jadi mungkin apalagi kalau hari ini ya, hari ini semuanya itu sudah bergerak pengen jadi karyawan atau bekerja di pabrik. Jadi hari ini banyak pemuda-pemuda khususnya ya, itu yang mungkin enggan untuk bertani. Jadi lebih memilih untuk bekerja di sektor industri kalau di desa. Apalagi di kota yang mungkin opsi untuk bekerja di bidang lain seperti di desa kan ada opsi untuk kita bertani, beternak misalnya. Kalau di kota kan mau nggak mau harus bekerja di sektor formal, mungkin itu. Itu ya. Jadi sebenarnya lapangan kerja itu desa juga butuh. Tapi kalau melihat porsinya gimana untuk hari ini? Kalau porsinya mungkin kota lebih besar. Kota lebih besar sih Pak Bin. Okay. Kalau untuk kebutuhan lapangan pekerjaan ya. Iya. Kalau Bu Patricia, kan suka Banyuwangi gimana? Sebenarnya pasar tenaga kerja itu banyak di desa atau banyak di kota, Bu? Yang dibutuhkan. Mungkin sepertinya di kota Pak, karena penduduk desa itu banyak melamar seperti yang dijelaskan Mas Fatur tadi, lebih ingin menjadi PNS atau bekerja di pabrik gitu Pak. Dan mungkin kalau di desa sendiri kan kalau nggak berternak ya bertani gitu Pak. Itu Pak, sekarang mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, ya. Jadi kesan lapangan kerja itu kayaknya itu memang lebih jadi persoalan perkotaan ya. Kalau kita melihat ini, sehingga tidak salah teman-teman bilang untuk sementara ini lapangan kerja memang cenderung di perkotaan daripada desa. Pilihan desa cuma bertani ya peternakan saja. Selesai itu kan gitu ya. Tapi kalau perkotaan macam-macam permintaannya. Oke, nah inilah gambaran besok yang harus kita analisis dan diskusikan ya. Dan kemudian nah ini tadi kita sampaikan visi KPN itu, kebijakan perkotaan nasional itu apa sih? Ini juga menggunakan frame visi Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia itu arahnya
apa, sing berdaulat macam-macam. Nah, di perkotaan juga sama. Visinya adalah perkotaan yang berkelanjutan, istilah sustainability, urban sustainability ya. Ini yang jadi visi ke KPN kita Indonesia. Arahnya ke sini sebenarnya. Kota yang sustainable. Nah, kemudian yang diarahkan apa sih dari visi yang kota yang berkelanjutan itu? Ternyata ada 5 misi yang dikendaki ya. Pertama adalah mewujudkan perkotaan nasional yang seimbang, sejahtera dan berkeadilan. Ya. Nah, ini rujukannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendorong kota yang layak huni, inklusif dan berbudaya. Tadi ya. Misi yang ketiga mendorong perkotaan yang maju dan sejahtera juga. Kemudian mendorong perkotaan yang hijau dan tangguh. Green sudah mulai ya. Green ini sudah memang menjadi bagian perkotaan juga. Kemudian mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas dan terpadu. Misi kelima ini nanti bukan di dalam urban plusing, tapi tata kelola itu misalnya governance ya, urban governance-nya atau urban manajemennya. Nah, jadi mengelola kota yang transparan, akuntabel itu bukan di urban plusingnya ya, tapi di aspek manajemen atau governance. Maka nanti tugasnya itu kan kita bagi kepada 3 perspektif ini. Urban plusing, teman-teman yang urban plusing siapa, teman-teman yang urban governance siapa, yang urban management apa. Nanti kita lihat. Nah, apa instrumen yang sebenarnya mendukung misi KPN itu? Harapannya adalah ke kota nasional ya. Arahnya apa sih sebenarnya? Ya, perencanaan terpadu antar kota, antar wilayah. Kemudian ada NSP, pengelolaan perkotaan ya. Kemudian dari sisi kelembagaan jelas selalu saja transparan, akuntabel, responsif, efisiensi ini sangat normatif ya. Dan pengelolaan dengan penggunaan TI jelas ini ada tambahan lagi sehingga ada sering kita mengenal smart city dan sebagainya. Ini adalah instrumen di dalam sebuah kelembagaan ya. Pembiayaan, perencanaan, pengangguran yang terintegrasi juga. Jadi antar kota itu memang harapannya punya keterpaduan di dalam perencanaan ya. Apalagi misalnya di Jakarta istilahnya Jabodetabek itu kan jelas sekali mereka harus saling menguatkan, tidak saling melempar tanggung jawab ya. Biasanya kaitannya dengan sampah kan gitu ya. Ini jadi persoalan juga di antara kota, antar wilayah. Nah, ini regulasinya itu adalah regulasi yang sifatnya adalah terpadu. Pak. Sendiri tak Bang? Diwangi ora. Jarang lagi. Sana yuk.
sih terus. Iya. Oke. Alis tolong apa nih, share screen ya, share ya. Oke, Pak Bin. Sudah, Pak Bin? Oke ya, saya teruskan ya. Di sore ini saya di rooftop, jadi kadang-kadang apa wifi-nya masuk, kadang-kadang keluar. Oke ini ya, jadi kalau kita berbicara tentang dimensi spasialnya yang disebut dengan KPN itu, kebijakan perkotaan nasional itu ke depan akan merajutkan ketiga hal ya, kaitannya dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi ya. Sosial inklusi, ekonomi kompetitif, dan lingkungan hijau kan selalu saja seperti itu ya. Jadi kan seperti ini ya, pilihan kota nasional kita ya. Nanti kita lihat masing-masingnya gimana kan. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya. Jadi tahun-tahun
tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu itu kita sudah mencoba untuk menilai, membuat indeks ya, indeks kota berkelanjutan ketika kita berbicara tentang sustainability kan gitu ya. Ternyata bahwa ini sudah dilihat juga ya, dinilai juga bagaimana bahwa ini dikelompokkan per Jawa, kota Jawa ya, Pulau Jawa ya, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, ini di dalam indeks ini, indeks kota berkelanjutan itu ada nilai yang yang sangat rendah, misalnya ketika nilainya itu di bawah 25 ya, itu yang disebut dengan very low sustainability, kota yang tidak sangat rendah sustainability-nya. Dan ada low sustainability, low itu adalah rendah ya, ketika angka itu setengah misalnya dan sebagainya ya. Jadi ada hitungannya, ada lower 37 sampai 50, kemudian ada moderate, kemudian ada upper, ada high. Sustainability itu lebih dari 75 nilainya. Dari kita lihat di Indonesia, dari pulau-pulau baik itu Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku, NTT, Papua, Sulawesi, itu ternyata tidak ada satupun yang high ya, high sustainability, kota yang dianggap sustainable. Jadi posisinya seperti itu. Mungkin upper middle-nya itu cukup banyak sebenarnya, tapi sampai high sustainability itu tidak ada ya. Hitungan-hitungan status dan rentang nilai indeks ini dilihat dari aspek dimensi ya, dimensinya dibagi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi hijau tangguh, dan dimensi tata kelola. Kemudian indeks kota berkelanjutan itu rata-ratanya jelas ya, ada 40. Ini kita lihat rata-ratanya aja, yang paling bawah itu rata-rata itu sekitar 45, berarti itu kotanya itu disebut dengan lower ya, middle sustainability. Itu kalau di Jawa sebenarnya kita lower. Tapi kalau di Bali itu adalah mereka sudah dianggap upper middle sustainability. Yang menarik, Bali itu tingkat kelanjutan kota berkelanjutan, indeks kota berkelanjutannya itu jauh lebih tinggi dan kotanya pulau-pulau yang lain ya, paling tinggi itu adalah Bali. Kemudian baru Jawa ya, baru kemudian Maluku dan Sulawesi ya, Sumatera ya, kemudian baru Sulawesi kalau kita lihat. Jadi masih rendah sekali ya, kalau kita berbicara statistik ini dari kota berkelanjutan dilihat dari
Belum. Guys, kata Pak Bin, kuliahnya di-share ya materinya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Mbak. Udah selesai ya? Udah, Mas.